Kisah pertemuan pribadi Yesus dengan perempuan Samaria. Bila kita membaca kisahnya dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, kita akan menjabarkan ayat per ayat inti maknanya dan makna teologisnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di sini dijelaskan bahwa Yesus tahu bahwa orang Farisi mendengar tentang pelayanannya. Lalu ia pergi ke Galilea melalui Samaria dan tiba di sumur Yakub. Ini punya makna Yesus memilih rute yang tidak biasa melalui Samaria. Dan ini bukan suatu kebetulan karena Yesus Maha tahu ada perempuan yang perlu dia sentuh untuk dia sembuhkan luka yang paling dalam dan dia utus. Ini mengisyaratkan misi kasihnya lintas batas etnis dan sosial. Bahwasanya Yesus mengasihi setiap suku bangsa, setiap etnis, bahkan dia mencari yang terhilang, dia mencari yang tidak dianggap, dia mencari orang-orang yang dipinggirkan. Ada pesan teologis yang dalam di sini. Keselamatan dan perjumpaan dengan Mesias tidak terbatas pada bangsa Yahudi. Yesus menembus sekat-sekat sejarah dan luka antar bangsa. Dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 9, ini menceritakan seorang perempuan Samaria datang menimba air dan Yesus meminta minum darinya. Perempuan itu heran karena Yahudi tidak biasa bergaul dengan orang Samaria. Ini punya makna inti Yesus yang memulai dialog dengan penuh kelembutan dan menyentuh karena rasa ingin tahu perempuan ini. Ada pesan teologis di sini. Yesus adalah guru yang menyentuh hati lewat pendekatan personal, melewati batas budaya, jenis kelamin, dan masa lalu. Dari Yohanes 4 ayat 10 sampai 15, Yesus menawarkan air hidup yang membuat orang tidak akan haus lagi. Yesus mengalihkan fokus dari kebutuhan jasmani kepada kebutuhan rohani yang lebih dalam, haus akan kebenaran dan kepenuhan jiwa. Air hidup melambangkan Roh Kudus yang akan memberi kita kehidupan kekal. Yesus memenuhi dahaga setiap kita yang paling dalam. Dari ayat 16 sampai 19, ini tentang bagaimana Yesus menyuruh perempuan itu memanggil suaminya, lalu membongkar kenyataan bahwa ia punya 5 suami. Artinya Yesus menyingkap dosa dan luka masa lalu perempuan itu tanpa menghakiminya, justru membuka ruang pemulihan. Artinya, pengakuan akan kenyataan hidup menjadi titik awal perjumpaan sejati dengan Sang Penebus. Ayat 20 sampai 24. Perempuan itu bertanya soal tempat ibadah yang benar. Yesus menjelaskan bahwa Allah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, Yesus menggeser fokus dari tempat ke sikap hati dalam menyembah Allah. Ibadah yang sejati lahir dari hati yang dibaharui oleh kebenaran dan dipenuhi oleh roh. Ayat 25-26 ini kisah perempuan itu berkata bahwa ia tahu Mesias akan datang. Yesus menjawab, akulah dia, akulah Mesias itu. Artinya ini pengakuan eksplisit dari Yesus sebagai Mesias yang dinyatakan bukan hanya kepada orang Farisi tetapi kepada seorang perempuan berdosa dari bangsa Samaria. Ini artinya Yesus menyatakan dirinya kepada yang terpinggirkan. Kasih karunia lebih dahulu menjangkau mereka yang dianggap tidak layak. Kemudian dari ayat 27 sampai 30, murid-murid heran Yesus berbicara dengan perempuan itu. Sementara perempuan itu meninggalkan tempayannya dan bersaksi di kotanya. Perempuan itu mengalami transformasi dari yang punya rasa malu menjadi seorang misionaris. Pertemuan dengan Yesus pasti akan melahirkan keberanian bagi kita untuk bersaksi, bahkan kepada orang-orang yang dulu menghakiminya.
Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Murid-murid sibuk dengan makanan, tapi Yesus mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Ini artinya Yesus menunjukkan fokus utamanya misi ilahi, bukan hanya kebutuhan duniawi. Panggilan untuk menuai jiwa-jiwa adalah prioritas surgawi. Banyak orang Samaria, dari ayat 39 sampai 42, banyak orang Samaria percaya karena kesaksian perempuan itu. Lalu mereka sendiri percaya setelah mendengar langsung dari Yesus. Saudara, kesaksian pribadi menjadi pintu masuk bagi banyak orang untuk percaya. Tapi perjumpaan pribadi dengan Kristus mengokohkan iman mereka. Yesus adalah juru selamat dunia, bukan hanya kaum Yahudi. Pekerjaannya menular melalui kesaksian sederhana orang-orang yang dipulihkannya. Saudara, ada 3 sentuhan sang guru ilahi kita, yaitu Yesus, yang dialami oleh perempuan Samaria, sama seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Pertama, sentuhan yang memulihkan martabat. Berikan aku minum. Yesus mengajak bicara perempuan yang secara sosial dianggap najis dan rendah. Ia tidak hanya bicara, tapi juga meminta air darinya. Artinya Yesus memulihkan martabat perempuan ini. Ia yang tidak dianggap sekarang menjadi subjek dialog Mesias. Ini paralel dengan Maria Magdalena. Yesus menyapa Maria yang menangis di taman dan menyebut namanya. Dia mengangkat martabat Maria sebagai saksi kebangkitan. Yang kedua, sentuhan kejujuran yang menyembuhkan. Engkau benar, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yesus menyentuh luka masa lalu tanpa menghina. Ia membawa perempuan itu pada pengakuan dan penerimaan diri. Ini paralel dengan Maria Magdalena. Maria pernah kerasukan 7 roh jahat, tapi Yesus membebaskan dan menyembuhkannya tanpa mencap masa lalunya. Sentuhan panggilan dan perutusan. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Ia menjadi pewarta kabar baik pertama di Samaria. Yesus mengubah identitas perempuan itu dari objek aib menjadi subjek penginjilan. Dengan paralel dengan Maria Magdalena, Yesus mengutus Maria menjadi rasul pertama kebangkitan. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Bagaimana benang merah sentuhan Yesus pada Maria Magdalena dan sentuhan Yesus pada perempuan Samaria ini? Ada 3 sentuhan yang sama dari sang guru ilahi. Pertama, pemulihan martabat. Sentuhan Yesus memulihkan martabat Maria Magdalena dan Maria Samaria. Ia menyapa yang tidak disapa. Kejujuran yang menyembuhkan. Ia membongkar dengan kasih, bukan caci. Dan yang ketiga, dia panggilan dan perutusan. Ia mempercayai mereka menjadi pewarta pertama kabar besar. Sehingga baik Maria Magdalena dan perempuan Samaria mengalami transformasi dari luka menjadi pelita, dari air mata menjadi misi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.